Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar. Pagiku ingat, petangku alpa, begitulah silih berganti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa habibi rabbil alamin, Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Allahumma antikni bil huda wa alhimni taqwa. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita bersua kembali pada kajian kita Akhlak dan Irfan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesabaran, karena kesabaran itu memiliki posisi yang tinggi dalam pandangan Islam, di mana satu makna daripada kesabaran ini adalah sholat itu sendiri. Dalam Al-Quran, sabar salah satunya adalah bermakna sholat. Sholat yang besar ini, lakabiratun, sholat yang merupakan hal yang besar ini, merupakan sesuatu yang mesti ditegakkan dalam segala aspek kehidupan kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memakai misalnya if'alus shalah, lakukan salat misalnya. Tapi selalu atau sering memakai kata-kata aqimus shalah, tegakkan salat. Karena salat itu harus ditegakkan. Dan karena ditegakkan berarti dia merupakan hal yang berat, sehingga perlu ditegakkan. Oleh karena itu, kalau kembalinya sholat ini, makna dari yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kembalikan hanya kepada takbiratul ihram, rukuk, sujud dan seterusnya sampai salam, maka sebagian mufassir mengatakan tidak cocok untuk dipakai kata menegakkan. Hal itu dikarenakan penegakan sholat yang kepada takbir sampai kepada salam itu hanya akan berlaku kepada orang-orang yang baru melakukan sholat. Ini menegakkan itu, kata-kata menegakkan itu tandanya berat, itu pertama, bukan ringan. Dan sholat kalau kita artikan hanya kepada takbir sampai, dari takbir sampai salam, yakni rukuk, sujud dan seterusnya itu, nah itu hanya berlaku, penegakan sholat ini hanya berlaku kepada orang yang baru melakukan sholat. Sebab kalau sholat itu sudah mulai terbiasa, maka dia akan ringan melakukannya. Kalau sholat itu sudah terbiasa, katakanlah sebulan misalnya, dari pertama kali orang sholat, setelah sebulan, sholat itu sudah menjadi kebiasaan hidupnya. Dan barangkali sudah merupakan hal yang dianggapnya atau terbiasakannya kepada dirinya sebagai suatu yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu, kalau orang yang misalnya tidak sholat, lupa sholat misalnya, tapi dia belum ingat, maka dia akan merasa seperti ada satu hal yang kurang.
Setelah dicari, oh ternyata memang belum sholat. Misalnya menjelang waktunya habis atau di pertengahan seperti ada hal yang kurang nih apa. Setelah dicari ternyata belum sholat misalnya. Itu saking sudah ringannya bagi dia sholat. Nah, oleh karena itu penegakan sholat sudah tidak berlaku lagi kepada dia. Karena sudah mulai menjadi hal yang ringan. Nah, oleh karena itu salah seorang ustaz mengatakan bahwa makna aqimus shalah ini janganlah kita batasi hanya kepada pekerjaan dari niat, takbir, qiraat, rukuk, sujud sampai salam. Karena kalau sudah terbiasa, sudah tidak perlu ditegakkan, tidak perlu, jadi sudah ringan. Padahal penegakan ini, amar ini berketerusan, perintah ini berketerusan, jadi beratnya itu berketerusan. Jadi setidaknya pada umumnya. Oleh karena itu penegakan sholat, yakni bukan pekerjaan sholat. Sekalipun pekerjaan sholat termasuk dari penegakan sholat. Jadi penegakan sholat adalah di samping melakukan takbiratul ihram, rukuk, sujud sampai salam, di samping melakukan itu diaplikasikan dalam kehidupan. Jadi kalau dalam Allahu Akbar, Allah lebih besar dari apa yang kita ketahui misalnya. Jadi dalam dia berpikir, dalam dia bekerja dan seterusnya, dalam berbisnis mestinya dia selalu mengatakan Allahu Akbar, Allah lebih besar dari yang aku tahu. Jadi dan aku harus mengikuti Allah, tidak mengikuti yang lain karena Allah Akbar. Dan seterusnya. Oleh karena itu para pemirsa, semoga Allah memberikan kepada kita kesabaran. Karena sabar ini maknanya adalah ulet. Yakni selalu berusaha untuk menanggapi segala masalah yang timbul dengan lapang, tapi tidak menyerah. Dengan lapang dan berusaha secara ulet, secara berkesinambungan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dan hal seperti ini sangat berhubungan dengan pelajaran kita yang telah lalu, yakni tolok ukur daripada kehidupan tiga golongan dalam syahwat itu, yang menghamburkan, yang memanjakan, dan yang mengekangnya. Nah, oleh karena itu kalau kita bukan kelompok yang mengekang akhlak, mengekang syahwat ini, mengekang daya lezat ini, maka kesabaran, keuletan yang dimiliki, kalaulah memiliki, itu sangat menipis, sangat kecil. Akan tapi kalau ukuran kita adalah kebenaran, bukan asal halal, bukan asal banyak murid, bukan asal kaya bisnisnya, tapi ukurannya adalah kebenaran, yakni pembatasan kepada yang batas minimal dari keperluan kita. Lalu lain-lainnya dia gunakan untuk kepada kepentingan akhirat, maka uletnya orang yang di golongan ketiga ini akan lebih besar. Karena apa? Sedikit banyaknya murid sudah tidak menjadi ukuran bagi pahala dia. Jadi bagi dia, ketika dia sudah merasa bahwa harus menyampaikan apa yang disampaikan Allah, karena dia sesuai dengan ilmunya, dia sudah mengetahui apa yang harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, apa yang harus disampaikan itu bukan sekedar benar, tapi memang sesuai dengan situasi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, situasi yang ada dan sesuai dengan yang diinginkan Allah. Nah, jadi kalau mubalih ukuran yang kedua, golongan yang kedua, yang penting diambil dari ayat, yang penting diambil dari riwayat, disukai orang, dan dia memang salah satu daripada tujuannya adalah supaya murid-muridnya tidak pergi.
Maka itu diambil ayat-ayat dan riwayat-riwayat yang tidak membuat mereka pergi, yang bahkan membuat mereka tertarik untuk datang. Nah, ini kelompok yang kedua, yang mengandalkan haram, yang mengandalkan halal saja. Yang penting pokoknya Quran, yang penting pokoknya riwayat, yang penting pokoknya mengajarkan misalnya akhlak, jujur. Padahal yang dihadapi koruptor. Dia tidak mau mengatakan membahas korupsi segala macam. Dia tidak mau misalnya membahas humus, sebab kalau membahas humus, audiennya masih banyak yang tidak bayar humus, kemungkinan pergi. Dan seterusnya. Nah, jadi keuletan ini, sabar, yakni keuletan, merupakan hal yang besar yang harus dimiliki oleh manusia yang ingin menjadi hamba Allah yang hakiki. Semoga Allah memberikan kesabaran itu kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Untuk kajian kita, kita akan memasuki daya yang keempat, yaitu daya wahmi. Akan tapi saya akan memberikan sedikit tambahan mengenai daya sebelumnya, yakni daya yang pertama, yaitu daya lezat. Daya lezat ini di samping memiliki kekhususan yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, dia memiliki kecenderungan. Nah, kecenderungan daripada daya lezat ini tidak lain adalah apa? Adalah melampiaskan apa yang disebut kelezatan yang menyangkut perut dan sekitarnya, makanan dan sekitarnya, dan kelezatan yang menyangkut kepada birahi. Jadi daya lezat ini memiliki kecenderungan di mana memang untuk itu dia dicipta. Daya lezat ini dicipta oleh Allah bukan untuk memilih haram halal. Daya lezat ini dibuat oleh Allah, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyalurkan apa? Kelezatan, jadi mencari hal-hal yang lezat dalam hal yang menyangkut makanan dan sekitarnya. Kemudian mencari kelezatan yang menyangkut dengan birahi. Jadi dia kecenderungannya adalah memakan seenak-enaknya makanan. Jadi dia berusaha untuk mencari yang paling enak, lebih afdal. Nah, begitu. Kemudian lebih sehat, lebih afdal, lebih kaya, lebih afdal. Nah, kemudian lebih misalnya kuat tenaga birahinya, lebih afdal. Nah gitu. Jadi kecenderungannya ke arah sana karena dia memang dicipta Allah untuk itu. Nah, haram halal ini nanti berlaku di dimensi lain yang ada pada manusia. Yakni apa? Akal itu. Jadi akal akan memiliki, dicipta oleh Allah untuk apa? Untuk mengontrol daya-daya sebelumnya. Oleh karena itu akan terbagi kepada 3 golongan untuk menyalurkan akhlak ini. Yakni yang daya akalnya tumpul sama sekali, yakni tidak digunakan sama sekali, maka saya istilahkan dengan menghamburkan daya lezat. Maka itu dia tidak peduli haram halal, tidak peduli. Yang penting matlub, yang penting dicari sesuai dengan apa yang berkesesuaian dengan selera dia. Nah, akan tapi bagi yang daya yang memiliki daya golongan kedua itu membatasinya kepada yang dihalalkan. Jadi kadang-kadang akal tidak digunakan dalam penyaluran daya lezat ini, maka itu dalam istilah yang saya pakai memakai istilah penghamburan daya lezat. Tak peduli haram dan halal. Tapi golongan kedua dia sudah menggunakan akalnya, tapi tidak maksimal. Dia hanya melihat bahwa
bagaimana meletakkan daya lezat ini kepada yang halal dan tidak kepada yang haram. Nah, tapi tidak lebih dari itu. Tapi golongan ketiga menggunakan akalnya secara maksimal, yakni bukan hanya dia berpikir kepada halal saja. Jadi penggunaan lezat kepada halal. Tapi dia juga berpikir untuk apa Allah mencipta apa yang disebut daya lezat ini. Di mana dengan akalnya dia dapat tahu bahwa untuk kesinambungan keturunan, untuk kesehatan manusia supaya mampu beraktivitas dengan baik sebagai aplikasi daripada ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia batasi. Nah, jadi kecenderungan daripada daya lezat ini adalah sangat bertentangan dengan daya akal yang maksimal, atau setidaknya pada yang kedua. Karena daya lezat ini pokoknya sesuai dengan selera, apakah perut dan sekitarnya atau birahi dan sekitarnya. Nah, ini kecenderungan daripada daya lezat ini sangat berbahaya. Oleh karena itu kita sebagai manusia harus mendahulukan akal dan agama kita sehingga dapat mengontrol daya lezat ini. Jadi tambahan daripada pembahasan sebelumnya mengenai daya lezat ini adalah dia memiliki kecenderungan, yang kepada hal yang memang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk menyalurkan daya lezatnya kepada makanan dan sekitarnya, dan menyalurkan daya lezatnya kepada apa yang disebut birahi dan sekitarnya. Daya yang kedua yang kita perlu bahas adalah daya wahmi. Daya wahmi ini pada pembahasan yang telah lalu saya katakan sebagai hayalan atau tipuan, misalnya daya menipu dan seterusnya. Tapi sebenarnya dan dulu juga sudah saya katakan bahwa akan dibahas lagi lebih rinci, yaitu janji tersebut pada pembahasan kali ini, bahwasanya dia tidak mesti menipu. Jadi daya wahmi ini apa? Adalah daya yang dimiliki oleh manusia yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak material. Kalau daya lezat berhubungan dengan material, daya lezat yang berhubungan dengan makanan dan seterusnya, daya lezat yang berhubungan dengan birahi dan sekitarnya. Nah, kalau daya wahmi ini yang berurusan dengan hal-hal, ini suatu daya yang ada pada ruh manusia, kan ada 4 daya. Daya lezat, daya wahmi. Nah, kemudian daya emosi dan daya akal. Daya wahmi ini ada pada ruh manusia yang berurusan dengan yang maknawiyat. Maknawi di sini bukan bermakna bagus, maknawi yang bersifat bukan materi maksudnya. Seperti cinta, seperti benci, seperti misalnya santun, bakhil dan seterusnya. Bahagia, marah dan seterusnya. Jadi mengerti hal-hal yang bersifat non materi ini itu disebut yang dipakai adalah suatu daya yang ada pada manusia yang disebut daya wahmi. Jadi dalam ruh manusia ini ada daya untuk memahami apa yang disebut lezat, yang berhubungan dengan lezat-lezat, dan ada yang untuk urusan-urusan yang berhubungan dengan yang bersifat non materi seperti kasih sayang dan seterusnya. Nah, oleh karena itu dia, yakni daya wahmi ini bisa memiliki 2 aplikasi, kepada benar dan kepada yang salah. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan. Nah, yang menjadi tekanan saya pada pembahasan kali ini adalah bahwa pada pembahasan pertama ini adalah bahwa daya wahmi ini tidak mesti menipu. Daya hayal wahmi yakni mirip dengan hayalan, tidak mesti menipu dan seterusnya. Jadi dia merupakan daya yang ada pada manusia untuk
memahami, katakanlah begitu, hal-hal yang bersifat non materi seperti cinta, benci dan seterusnya. Akan tapi memang bisa untuk menipu. Jadi bisa untuk hal yang baik, bisa pula untuk menipu. Jadi tapi tidak mesti untuk menipu. Jadi daya wahmi ini atau daya hayal ini tidak mesti untuk berhayal kepada yang batil. Nah, daya wahmi ini memerlukan kepada perangkat. Perangkatnya apa? Perangkatnya adalah data yang ada pada akal manusia. Nah, dalam akal manusia ini ada informasi atau tasawur atau ilmu. Yakni apa? Huduru suratu syai'in fid dhihn. Adanya sesuatu, adanya gambaran, adanya fotokopi dari semua hal yang ada dalam akal kita. Misalnya ada fotokopi daripada warna, ada fotokopi daripada benda-benda pohon, batu, air dan seterusnya. Ada fotokopi dari rasa, manis, pahit, panas, dingin. Ada fotokopi daripada yang menyangkut suara. Pokoknya apa saja yang diambil dari panca indera kita, yang melalui penciuman, melalui rasa lidah, melalui rasa tangan, melalui telinga, mata dan seterusnya, ini semuanya didata oleh Allah didata oleh manusia dalam akalnya, dalam ruhnya, dalam jiwanya. Nah, data yang ada ini dua macam bentuknya. Ada yang tunggal, yakni misalnya api, misalnya merah. Ada yang rangkap seperti api, panas, api dan warna, api dan cahaya, manis dan misalnya air, jadi air gula. Bukan hanya manis, dirangkap dengan misalnya merah. Misalnya pada es krim yang warnanya merah, manis misalnya, itu gambaran dalam akal kita manis dan merah. Nah, ada yang tunggal seperti merah saja atau manis saja, ada yang ganda yang terangkap. Ya. Data yang ada dalam akal yang terangkap ini seperti manis dan merah. Ini contohnya saja. Banyak sekali yang didapat oleh manusia dalam rangkapan ini, yakni yang kita istilahkan sebagai misalnya proposisi. Kalau kita tulis menjadi proposisi. Rangkapan ini masih dibagi lagi. Ada rangkapan yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Rangkapan yang misalnya tidak sempurna, misalnya air dingin, nah tidak sempurna. Air dingin, nah itu tidak sempurna karena belum selesai. Air dingin apa? Tapi kalau air itu dingin, sempurna. Tapi kalau air yang dingin, nah jadi belum sempurna. Atau gunung tinggi, gunung itu tinggi sempurna, tapi gunung tinggi tidak sempurna, belum sempurna. Jadi masih ada pembagiannya itu dalam pembahasan logika, masih dibagi-bagi lagi. Intinya dalam diri manusia terdapat data, ilmu, tunggal, kemudian rangkap. Yang rangkap ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Yang lengkap masih dibagi lagi kepada berita atau proposisi dan kepada kehendak, insya kalau dalam istilah bahasa Arabnya. Jumlah insya'iyah seperti perintah, seperti bertanya, siapa nama Anda? Ini rangkapannya lengkap tapi tidak menunjukkan pemberitaan dan seterusnya. Nah, perangkat yang diperlukan
oleh wahmi ini adalah data yang ada pada manusia. Data yang ada pada manusia ada yang tunggal, ada yang rangkap. Yang rangkap ada yang kurang, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Yang sempurna ada katakanlah kalimat berita, jumlah khabariyah, ada katakanlah kalau diaplikasikan dalam tulisan, ada yang berupa insya atau keinginan, kalimat keinginan seperti pertanyaan, seperti perintah dan seterusnya. Ini yang dijadikan alat oleh wahmi, yakni oleh daya waham, daya katakanlah yang mirip khayal. Terus kerja waham apa? Kerja waham adalah merangkai atau mengurai. Jadi kalau dikatakan waham mirip khayal itu memang tidak asing, sekalipun tidak persis maknanya. Karena waham ini apa? Adalah mengurai yang rangkap tadi, data yang rangkap diurai, atau daya yang tunggal dirangkap. Misalnya merangkap emas dengan gunung, menjadi gunung emas dirangkap. Misalnya menolong orang dengan 50.000 benar, menolong orang dengan 10.000 benar, bersedekah dengan 100 rupiah benar, bersedekah dengan 100 rupiah salah. Ini rangkapan semua. Ini contoh rangkapan. Nah, contoh penguraian, mengurai. Jadi apa yang rangkap misalnya diurai, dipecah menjadi yang tunggal. Nah, pekerjaan-pekerjaan seperti ini itu dilakukan oleh daya waham ini. Tugasnya hanya itu saja. Pokoknya merangkai. Pokoknya mengurai. Tak peduli salah, tak peduli benar. Jadi kekuatan yang dimiliki oleh daya waham ini, daya khayal ini, katakanlah begitu, kekuatannya hanya mengurai dan merangkap. Oleh karena itu kecenderungannya itu hanya kepada penguraian dan kepada penggabungan atau perangkapan. Nah, akhirnya apa? Karena tugasnya hanya di sana, tugasnya hanya menggabungkan, merangkapkan atau mengurai. Oleh karena itu bisa menghasilkan hal-hal yang benar, bisa juga menghasilkan hal-hal yang salah. Waham tidak punya kemampuan untuk mengetahui salah benarnya, karena kekuatan dia hanya mengurai atau menggabung. Seperti seperti mulut ini. Kekuatannya hanya membedakan mana manis, mana pahit. Dia tidak peduli yang manis itu haramkah atau halalkah. Tidak ada hubungan dengan lidah. Begitu juga penguraian ini. Islamikah, benarkah, tidak ada urusan. Yang penting diurai, yang penting digabung. Ini kecenderungan daripada khayal, waham. Oleh karena itu, julukan daripada waham ini syaitaniyah. Jadi kecenderungannya karena hanya merangkap dan mengurai, jadi dia bersifat syaitaniyah. Kecenderungannya syaitaniyah. Jadi tanpa batas. Oleh karena itu akal ditugaskan untuk mengontrol. Salah satu tugas akal mengontrol daya waham ini, supaya perakitannya atau penguraiannya sesuai dengan hujjah, sesuai dengan dalil, apakah dalil akal atau dalil Al-Quran atau dalil agama. Nah, jadi pembahasan akhlak nanti akan menyoroti bagaimana kita mengerti tugas waham dan bagaimana mengontrol waham ini dan dengan apa. Oleh karena itu dibahas
yang menyangkut mantik juga dibahas, logika dan seterusnya, sehingga dapat didapatkan oleh kita kerangka yang benar sehingga kita mampu menata dan menyemurkan akhlak kita insyaallah taala. Semoga Allah selalu menyertai kita di mana saja kita berada, penyertaan lahiriah, penyertaan batiniah, penyertaan yang bersifat takwiniyah dan penyertaan yang bersifat tasyri'iyah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cinta-Mu.